Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di Diatap Diatap kedai kopi namanya Diatap, dan memang benar-benar Diatap. Kita ketemu dengan salah satu narasumber yang sebenarnya kita sudah sangat menunggu-nunggu ya statement-statement beliau. Beliau adalah Bang Aziz Yanwar. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Aziz ini adalah seperti yang kita tahu, beliau adalah salah satu kuasa hukum yang menangani Bapak Munarman ya, yang kemarin sempat naik juga beritanya di media-media mainstream karena kedatangan salah seorang pendukung rezim yang sekarang. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin tanya dulu ke beliau, gimana Bang kondisi kabarnya Bang Munarman sekarang? Alhamdulillah Pak Munarman kondisi kesehatannya baik, sehat walafiat, tetap prima insya Allah, dan juga siap menghadapi sidang-sidang yang nanti akan terus bergulir hingga nanti vonis yang dijatuhkan terhadap beliau insya Allah. Oke. Update terakhir sekarang sampai mana sidangnya Pak? Sidangnya saat ini saksi dari terdakwa, dari kuasa hukum, mungkin kita ada kesempatan dua kali lagi sejak siaran ini insya Allah. 2 kali lagi, kemudian akan ada tuntutan seperti itu. Kemarin kan sempat beredar di sosial media tentang dakwaan beliau, dakwaan yang didakwakan kepada beliau itu ada berapa pasal kira-kira? Ya, pasalnya ada 3 pasal, pasal 13, 14, 15 Undang-Undang Terorisme, tapi saya nggak mau bahas itu lebih detail karena memang sudah banyak kan informasi soal itu, dan kajian serta diskusi soal itu sudah banyak, kalau sudah ramai. Nah, pada prinsipnya pasal-pasal itu dituduhkan, tapi arahnya yang saya mau katakan itu adalah menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme dan juga mempengaruhi atau menjadi salah seorang yang mempengaruhi ya, karena dia punya pengaruh, kemudian memberikan pengaruh untuk suatu aksi tindak pidana terorisme. Kurang lebih kita dari selama sidang yang saya bisa tangkap dari arah dari pihak jaksa penuntut umum secara subjektif itu menurut kami seperti itu. Ya, yang menarik terakhir Bang, ini kan menarik. Kenapa menarik? Karena banyak diekspos media soal EE yang kemarin menjadi saksi memeringankan beliau. Nah, ini saya ingin tahu di balik ceritanya kok bisa si saudara ini. Ya, jadi gini, perlu diketahui juga bahwa saudara EE ini adalah teman lama, sahabat dari Pak Munarman gitu. Jadi sering bareng, sering bersama dulu gitu kan. Jadi nggak aneh sebenarnya. Dan gini, sepengetahuan saya, sekeliling Pak Munarman ini dari dulu saya kenal juga lumayan lama. Saya pribadi dari sekitar tahun 2005 sudah kenal. Nah, itu beliau itu memang sekelilingnya itu boleh kadang berbeda pendapat, berbeda kubu, berbeda pandangan politik, bahkan berbeda akidah. Tapi saya tidak pernah melihat, jarang melihat kumpulan itu, rombongan itu, persahabatan itu kemudian mereka itu menjadi tidak adil dalam menyikapi sesuatu, atau menjadi kehilangan sepenuhnya integritas dan juga kehilangan semuanya idealismenya gitu. Artinya dalam memandang sesuatu, apalagi nilai kebenaran itu, rekan-rekan Pak Munarman sepengetahuan saya dari dulu memang tipikalnya seperti itu. Boleh berbeda pandangan, boleh berbeda keyakinan, berbeda kubu, berbeda sikap, tapi tetap integritas itu ada. Jadi dalam memandang suatu kebenaran itu, suatu kebaikan itu, kebenaran lebih tepatnya ya, itu mereka sangat-sangat objektif. Makanya kalau saya sebenarnya nggak terlalu heran gitu, karena kalau orang pernah dekat sama Pak Munarman dan pergaulannya di situ, itu insya Allah tidak kehilangan integritas. Dan itu yang saya lihat dari saudara EE, itu keinginan dari beliau sendiri untuk ada
yang bisa dia lakukan untuk Pak Munarman gitu. Itulah justru keinginan beliau. Dan kita sudah mengingatkan bahwa dari pihak kita ada nanti mengingatkan gitu. Maksudnya ada nanti mungkin hal-hal yang konsekuensi yang menjadi konsekuensi atau akibat atas keputusan atau kejadian ini. Dan beliau sudah siap untuk itu. Dan saya memang pemberani beliau ini, saudara E ini, dan juga kita hormati, dan seharusnya ini biasa saja seharusnya gitu loh. Jadi nggak perlu dianggap sesuatu dan yang terlalu kekanak-kanakan lah seperti itu kan. Jadi wajar saja gitu kan, nggak masalah gitu kan. Toh juga yang disampaikan itu kan isinya hal yang benar gitu kan. Yang beliau lakukan kan menjelaskan bagaimana sosok Munarman itu sebenarnya menurut dia gitu loh. Dan nggak benar juga kan kita kalau memang orang nggak salah dari sudut pandang dia dan juga dari yang dia yakini, kemudian kita memaksakan gitu kan. Toh ini kan belum ada putusan juga, gitu. Dan juga kalau boleh saya katakan, kita lihat fakta-fakta persidangan dari kesaksian-kesaksian yang objektif gitu kan. Itu jelas memang tuduhan Pak Munarman itu terkait dengan tindak pidana terorisme itu jauh panggang daripada api. Dari fakta-fakta persidangan ya yang kami lihat gitu. Ada yang ketika Pak Munarman bicara yang objektif ya gitu kan. Mereka saling menguatkan satu sama lain, tidak ada yang berbeda sendiri gitu kan. Mereka nggak ada di lokasi gitu kan. Dan yang disampaikan oleh Pak Munarman ini itu sebenarnya kalau kita melihat dengan akal pikiran yang jernih gitu kan, itu nggak ada terkait hal-hal yang memang tindak pidana seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang ingin Bang Aziz sampaikan lah kepada orang-orang yang kemudian dengan hadirnya saudara E ini kan, saudara E sekarang jadi disudutkan dalam kasus ini khususnya ya. Jadi seolah-olah masyarakat sekarang mungkin sudah mempunyai pandangan bahwa Pak Munarman ini sudah teroris gitu. Padahal kan belum ada putusan ya. Nah, apa yang ingin Bang Aziz sampaikan kepada orang-orang yang sudah kadung kayak begitu, Bang? Satu hal yang saya mau sampaikan begini. Ini perlu dicermati. Ini berdasarkan pengalaman kami ya di persidangan-persidangan Pak Munarman. Jadi beberapa judul, beberapa narasi terkait tuduhan beliau terorisme itu muncul dari keterangan-keterangan para saksi. Ya, para saksi, di mana saksi-saksi ini ada dari mereka beberapa adalah napiter, baik yang sudah divonis ataupun belum divonis. Ya, yang jelas mereka banyak yang ditahan. Nah, saya lebih mengkhususkan yang ditahan ini ya. Yang masih posisinya itu tidak bebas. Nah, mereka itu berapa kali dari kesaksiannya itu menegaskan bahwa Pak Munarman ini dikatakan menginspirasi mereka dan pihak-pihak lain untuk melakukan aksi tindak pidana terorisme. Itu yang beredar tuh. Itu yang beredar. Tapi saya mau kasih tahu, para napiter-napiter itu yang sudah divonis juga banyak memberikan kesaksian ke Pak Munarman. Nah, kita punya vonis-vonisnya. Kalau memang dia waktu itu dipengaruhi oleh Pak Munarman, muncul dong di BAP, muncul dong di vonis itu, di vonis mereka terkait kasus mereka masing-masing ya. Ini nggak muncul. Koreksi kalau saya salah, saya udah cek, saya belum menemukan mereka itu terinspirasi oleh Pak Munarman pada vonis mereka. Lah kok tahu-tahu ketika ada sidang Pak Munarman, tahu-tahu mereka mengatakan, ini kan sebenarnya hal yang menentukan loh. Kalau memang Pak Munarman menginspirasi mereka. Satu, itu poin satu. Yang kedua, ini pertanyaan kadarullah waktu itu dari saya. Saya tanya waktu itu ke beberapa saksi, Anda kan tidak ada di lokasi waktu itu, kurang lebih saya tanya gitu kan. Anda ada, jadi gini, para saksi itu ada yang ketika Pak Munarman ngomong, itu dia di mobil ada. Ketika Pak Munarman ngomong, dia datangnya terlambat. Nah, pertanyaan saya waktu itu, apa yang menginspirasi Anda? Kata-kata apa Pak Munarman itu yang menginspirasi Anda untuk melakukan terorisme? Yang mana? Saya bilang gitu kan. Dia bingung, termenung, kemudian bilang, ya Pak Munarman datang aja, kehadiran itu menginspirasi saya. Loh, saya bilang, saya aja heran bang. Kok bisa gitu loh, kita ngeliat seseorang langsung inget bom atau inget apa gitu kan aneh, inget khilafah gitu kan. Kan menurut saya ini hal yang akal sehat kita saya belum bisa nerima gitu loh. Itu satu hal yang penting ya. Kemudian juga selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah
Ada satu ahli yang diajukan oleh jaksa. Kita bertanya, kalau misalnya seseorang menyampaikan suatu gagasan, ide, narasi, apapun itu, namanya apa? Itu kan namanya komunika kalau nggak salah. Nah, yang mendengar namanya komunikan. Jadi kalau saya bicara ini komunika, yang mendengar komunikan, atau terbalik, pokoknya itulah. Saya bukan ahlinya kan, saya agak lupa itu komunikan itu. Nah, kemudian ketika ada yang disampaikan oleh si komunika tadi, gitu kan, terus komunikan mendengar, yang disampaikan diinterpretasi berbeda oleh si komunikan itu dari maksud yang sesungguhnya, dari fakta yang sesungguhnya. Siapa yang salah? Kata ahli bahasa, ya komunikannya. Ya kalau gitu, benar kan? Ini ahli loh yang ngomong, gitu kan. Kemudian juga beberapa fakta, Pak Munarman di acara tersebut banyak menyampaikan soal dokumen-dokumen NIC apa segala macam itu ya, tentang ajaran-ajaran Islam khilafah apa segala macam, itu dipandang selalu dari sisi negatif. Itu yang kita sangat sayangkan, gitu kan. Dan itu dijadikan justifikasi untuk skenario ini, gitu loh. Seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Narasi-narasi menurut saya yang case building yang sangat keji lah seperti itu kan terhadap Pak Munarman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang saya bisa tanggapi terkait dengan kekejian dari pandangan kami itu. Kemudian juga perlu dicatat bahwa buku-buku yang disita dari Pak Munarman itu kan bukunya banyak tuh. Nah, yang di situ tuh hanya yang berkaitan dengan ajaran Islam banyak, seperti itu. Padahal buku-buku yang komunis, yang Madilog, Karl Marx seperti itu banyak dia juga punya, gitu kan. Itu nggak disita juga. Padahal kan itu kan buah pikiran yang mungkin diyakini juga kan. Itu kan subjektif kan. Nah, artinya kan ini menurut saya satu hal yang jadi tanda tanya kita bersama lah, seperti itu kan. Dan yang disampaikan oleh Pak Munarman di seminar terkait NIC segala macam di tanggal 24 waktu itu, yang di markas CPI itu di Makassar, itu nggak diambil. Gitu. Ininya ya, buku-buku yang menjadi bahan itu. Nah, seperti itu. Kalau yang di tanggal 25 beliau sampaikan tapi tidak mendetail ke arah situ, gitu kan. Itu yang menurut saya sangat disayangkan, dan makin membuat kita dari tim kuasa hukum mengetahui memang arahnya ini mau kemana seperti itu. Ya, itu justru saya semakin ingin bertanya jadi terkait kasus terkait ini yang tadi ya, yang pertama soal saksi-saksi yang Abang sampaikan tadi, itu katanya kan dari vonis-vonis yang sudah mereka terima kan tidak ada satupun yang mengatakan itu inspirasi dari Pak Munarman, gitu kan? Iya, tapi pas di sidang Pak Munarman mereka mengatakan saya terinspirasi akibat Anda lah Pak Munarman, maka adik saya melakukan ini itu. Lah, yang menyampaikan seminar situ 3 orang. Nah, kenapa cuma Pak Munarman aja, gitu kan? Seperti itu. Dan satu lagi fakta menarik nih, saya mau sampaikan. Saya lupa. Tadi saya sampaikan. Jadi, tanggal 24 seminar di Makassar itu ini kita bicara objeknya ya. Objeknya kan ada 4 seminar tuh. Nah, saya bicara di Makassar dulu. Di Makassar tanggal 24 itu informasi dari saksi, gitu kan, dari pihak kita juga, itu ada aparat keamanan yang menjaga di situ. Kemudian ketika konvoy itu bukan dijaga, ya biasalah, mereka mengatur jalan gitu. Artinya tahu itu ada konvoy itu, gitu kan. Nah, tanggal 25 menurut saksi yang kemarin kita hadirkan ada juga pihak kepolisian. Kenapa? Karena tanggal 24 itu anggota datang. Tanggal 25 datang juga, gitu kan. Nah, saya tanya, Anda kenal karena dia sering hari di acara FPI, gitu kan, pakai pakaian bukan seragam tapi. Kemudian tanggal 20 berapa hari setelah itu, salah satu tersangka juga yang dari Makassar itu pernah jadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Itu kita tanya, apakah Anda melaporkan kejadian tanggal 24-25 ini? Dilaporin. Mereka datang ke pihak kepolisian, ke Polda sama ke Polres, informasinya itu mereka yang bicara loh. Dia yang bicara. Saudara A kalau salah waktu itu. Dia bicara, dia sampaikan itu panjang lebar, gitu kan, bahwa memang kejadian itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian tahun itu. Berapa tahun yang lalu itu? Artinya diketahui kan? Itu berarti dilaporkan. Dilaporkan, gitu kan, dilaporkan. Ini 2021 baru
ini muncul gitu kan, isu ini kan seperti itu, permasalahan ini gitu kan. Kemudian yang di Medan itu bahkan disupport oleh pihak kepolisian konsumsinya dan ada pembicaraan oleh kepolisian. Nah di UIN itu juga jadi ini kan, jadi apa salah satu ini di dakwaan juga kan di UIN. Di UIN itu udah ditegaskan Pak Munarman itu datang mau lihat aja nih acara apa sih rame-rame gitu loh, nggak jadi peserta. Maksudnya nggak jadi register peserta, nggak duduk di depan juga jadi pembicara atau jadi pemateri gitu kan. Itu yang menurut saya jadi tanda tanya besar dalam kasus ini gitu kan. Gitu. Jadi kenapa baru sekarang setelah bertahun-tahun gitu kan. Kalau memang itu yang jadi permasalahan gitu kan. Kemudian salah satu peserta juga ada yang melakukan tindak pidana terorisme, peserta seminar. Nah, itu dimunculkan di persidangan, di dakwaan, di fakta-fakta persidangan dibahas. Nah, kemudian fakta itu tuh disampaikan juga. Mereka katanya sempat ke Suriah, ditangkap, deportasi. Setelah di Indonesia, ini orang-orang sudah jelas mau ke sana gitu, mau bergabung ke ISIS. Bukan ditahan, tapi dibina menurut itu. Udah habis itu pulang, balik lagi ke Makassar. Dia pergi lagi, akhirnya melakukan, kalau nggak salah, ada yang melakukan amaliyah di Zulu, di Filipina, melakukan pemboman di sana. Lah, kenapa waktu itu nggak ditangkap pulang dari Suriah? Gitu kan? Iya, kalau bahasanya belum ada undang-undang yang mengaturnya. Lah, kok sekarang Pak Munarman ditangkap? Kan logikanya begitu dong. Iya. Nah, gitu. Jadi, maksud saya, itu fakta yang perlu diketahui juga gitu kan, sebagai bahan pertimbangan kita untuk memandang sesuatu. Itu jadi kita lebih objektif lah dalam memandang hal tersebut seperti itu. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa ada yang sudah divonis, ada 2 orang yang sudah divonis, saudara J waktu itu sama satu lagi saya lupa namanya. Mereka mengatakan bahwa saya mah dari dulu udah radikal, udah ini nggak ada Munarman, nggak ada urusan saya gitu. Jadi kehadiran Munarman itu tidak mempengaruhi apa-apa menurut saya. Dia sudah divonis, sudah selesai, udah bebas gitu kan. Akhirnya ya wallahualam kenapa berbeda ini ya, satu yang sama dengan yang lain kan gitu kan. Jadi dan saya juga kadang tertegun gitu kan. Mereka menyalahkan Pak Munarman, kalau Anda menyampaikan ini waktu itu, jadi kita terpengaruh untuk itu. Lah, yang nyampein ada 3 loh di situ. Lah kenapa cuma 1 aja yang di spot gitu kan? Nah yang 2 kenapa nih nggak dipermasalahkan? Padahal yang 1 itu yang dibahas itu adalah dokumen NIC, dokumen tentang, saya jadi baca bukunya tuh, Terror Factory, dokumen Illusion of Justice gitu loh. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak jargon-jargon jihad yang mau dimunculkan oleh situs-situs yang dibikin oleh mereka sendiri, sehingga kita terjebak. Akhirnya menstigma jelek terhadap Islam itu sendiri. Poinnya kurang lebih itu di tanggal 24. Dari sisi konten harusnya nggak ada satupun ajakan justru ya. Justru itu Pak Munarman bahkan bergabung di FPI itu, setahu saya, sepengetahuan saya, itu membuat FPI lebih humanis, lebih ke kemanusiaan, lebih menempuh jalur formal, tidak terabas sana sini, tidak razia sana sini, tidak sweeping sana sini gitu kan. Itu ide dia juga kan. Kemudian satu yang menarik, kalau saya nggak salah ya, dari perkiraan saya, itu kasus ini itu kan terdakwanya Pak Munarman. Iya. Tapi yang dibahas itu yang Pak Munarman itu cuma berapa persen gitu. Sisanya itu FPI dan Habib Rizik. Saya kemarin nanya sama Sase itu. Anda di PP berapa kali? 2 kali apa sekali gitu, saya lupa. Terus kata dia, saya tanya, siapa terdakwanya? Munarman. Gitu kan? Dia bilang jawab, Pak Munarman terdakwanya. Lah, tahu nggak isinya itu ada FPI, ada Habib Rizik. Gitu kan? Pernah nggak nanya apa di sini terdakwanya ada Habib Rizik atau Munarman? Saya bilang gitu kan. Nah, orang ini soal Munarman, kenapa isinya tuh FPI, di maklumat FPI itu Munarman tanda tangan juga enggak, hadir di acara yang dikatakan Habib Rizik mendukung ISIS menurut tuduhan itu ya juga enggak. Nah, urusannya sama Munarman kan begitu kan? Kecuali di maklumat ada tangan Munarman gitu kan. Inilah menurut saya yang kita mesti cermati gitu kan dalam proses hukum ini. Dan lebih konyol lagi kadang, kayak kemarin saya protes keras di situ kan. Karena lagi-lagi jaksa mengatakan dengan narasi-narasinya bahwa gini, ada maklumat FPI mendukung ISIS. Itu kalimat diulang-ulang terus saya bilang maklumat yang mana? Saya bilang gitu kan. Coba buka. Maklumat itu bahkan kemarin saya bagi ke media maklumatnya itu. Di doorstop saya buka. Karena maklumat itu isinya adalah dukungan untuk bersatu, jangan ribut di poin 5 itu. Nggak ada satupun kata-kata ISIS. Nggak ada satupun dukungan untuk mereka mendukung ISIS gitu. Nggak ada, mendukung untuk bersatu. Adapun kalau Habib Rizik mendukung ISIS,
waktu itu kan euforia ISIS, gitu kan. Nah, itu memang Habib Rizik masih mempelajari. Itu pun muncul dari suara-suara beberapa saksi yang objektif ya, gitu. Bahwa memang masih dipelajari, tidak mendukung juga tidak menolak. Waktu itu. Tapi setelah tahu habis itu beberapa saat kemudian ada ISIS ternyata membom makam-makam wali, membunuh sesama muslim, membunuh ulama. Wah, ini orang nggak bener nih. Ini organisasi nggak bener nih. Akhirnya mengutuk keras dan juga melarang, gitu kan, nggak boleh gitu. Bahkan sudah ada banyak tindakan terkait anggota FPI yang masih dablek ya, terafiliasi dengan kelompok-kelompok tersebut. Jadi itu sudah ditindak semuanya gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada yang mendukung kekerasan dalam hal ini, dan FPI selalu ada di jalur konstitusional ya. Terus ke arah lebih baik insya Allah, seperti itu. Makanya kita sangat keberatan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, menarik, dan ini mudah-mudahan menjadi penjelasan yang supaya objektif juga ya teman-teman media yang lain menilai ya Bang ya. Jadi jangan hanya sepotong saja ini. Mumpung Bang Aziz tadi alhamdulillah menjelaskan kepada kita. Sebenarnya itu banyak hal terlihat di persidangan. Saya juga baru sebenarnya di persidangan nih. Ada itu terdengar kalau ini kan. Apa kan memang voice-nya itu di luar kedengeran lah gitu. Itu bisa disimak sebenarnya. Dan yang ya mungkin itu jadi kendala juga sih Bang. Maksudnya persidangan yang dilakukan tidak bisa utuh gitu. Hanya suara aja. Terus kita juga dengarnya dari Bang Aziz ketika keluar dari situ konferensi pers, Bang Aziz keluar dari situ konferensi pers. Selain itu udah susah, kita nggak dapat nggak dapat penjelasan yang lain gitu. Nah itu mungkin jadi kendala juga. Nah ini alhamdulillah tadi sudah dijelaskan banyak hal. Nah kalau dari pandangan Bang Aziz nih, kira-kira dari awal ya sampai dengan sekarang nih, Bang Aziz kira-kira ke depan nih apakah, mohon maaf ya ini karena banyak banget variabel ya, artinya kan Bang Aziz sebagai kuasa hukum dan ini dalam kasus ini juga kasus yang besar, kira-kira nih ke depan ini hasilnya itu seperti apa? Hasil dari persidangan dan setelah vonis kira-kira hasilnya seperti apa Bang? Ya. Ini karena mungkin ini kita belum tahu nih sekarang, tapi kalau dari sisi Bang Aziz kira-kira gitu? Ya kalau kita karena bukan ahli nujum juga kan, jadi nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Bahkan jangan yang nanti yang terlalu jauh, yang nanti malamnya saya nggak tahu kayak apa gitu kan. Jadi saya nggak bisa jawab lebih lanjut. Optimis ya? Kalau kita sih sebenarnya dari awal sampai akhir, bahkan sampai tahu akhir negatif pun kita yang pertama tetap optimis, yang kedua tidak pernah menyesali apa yang sudah kita jalani. Itu aja. Jadi kita lanjut terus, maju terus, pantang mundur gitu kan. Kita jalani dengan senang hati, dengan sepenuh hati, dengan mengharap ridho Allah semata, dan juga hasilnya kita serahkan sama Allah, karena perjuangan itu milik kita, biar kezaliman itu milik mereka, dan kemenangan itu milik Allah semata. Kira-kira putusan kapan? Setelah ini 30 Maret kurang lebih. 30 Maret ya. Karena kan masa penahanan beliau itu kan kalau saya nggak salah 270 sesuai undang-undang, ditambah 21 hari penahanan yang awal. Berarti kan 291. Jadi harusnya sebelum akhir Maret atau awal Mei itu harus diputus. Harus diputus ya. Terima kasih Bang Aziz informasinya, dan mudah-mudahan ini menjelaskan kepada kita semua ya, bagi pemirsa semua, kronologi sekaligus hal-hal yang tidak dijelaskan di media lain ya. Saya pun tadi baru dengar tadi cerita-cerita soal apa yang disita, soal saksi-saksi. Nah mudah-mudahan ini menjadi balance lah gitu, sehingga tidak langsung menuduh. Ya terima kasih Bang Aziz atas waktunya. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.